Hey ho gengs! Gengs, coba deh bayangin kalau kalian mengidap sindrom langka yang membuat kalian ini percaya bahwa kalian itu sebenarnya adalah seorang mayat hidup atau bahkan seekor sapi. Ngeri nggak tuh? Nah, kali ini Pintu Labirin merangkumkan 5 sindrom langka yang sulit dipercaya. Berikut rangkumannya. Cotard Syndrome. Cotard Syndrome yang juga disebut dengan sindrom mayat hidup adalah sebuah kondisi di mana penderitanya percaya bahwa mereka telah mati, sedang sekarat, kehilangan anggota tubuh mereka, atau menyangkal keberadaan mereka sendiri, gengs. Beberapa orang pengidap sindrom Cotard ini bahkan berhenti berbicara atau makan karena mereka percaya bahwa mereka telah mati. Waduh, ada-ada aja ya, gengs. Gangguan mengerikan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1880, gengs, oleh seorang neurolog atau ahli syaraf bernama Jules Cotard. Nah, salah satu kasus Cotard Syndrome yang tercatat dilaporkan pernah terjadi pada tahun 2008 lalu. Waktu itu ada seorang wanita berusia 53 tahun, gengs, pergi ke rumah sakit karena dia percaya bahwa dia ini telah meninggal dan berbau seperti ikan busuk. Dia meminta untuk dibawa ke kamar mayat dan dikumpulkan dengan mayat-mayat yang lain. Oh, hell no! Alice in Wonderland Syndrome. Alice in Wonderland mungkin hanya sebuah cerita fantasi ya, gengs, tapi ternyata salah satu pengalaman teraneh yang dialami Alice di dalam cerita merupakan gejala nyata loh yang dialami oleh pengidap sindrom langka ini. Juga dikenal sebagai Todd Syndrome dan dysmetropsia, Alice in Wonderland Syndrome ini menyebabkan pengidapnya seolah-olah berada di lingkungan yang terdistorsi, gengs. Mereka seolah-olah mendengar suara yang lebih pelan atau lebih keras dari yang sebenarnya. Terus mereka juga melihat objek lebih besar atau lebih kecil dari kenyataannya, gengs. Kehilangan tingkat akurasi kecepatan dan bahkan perbedaan persepsi waktu. Pengidap sindrom ini seolah-olah merasa waktu berjalan lebih cepat atau lebih lambat dari waktu normal. Waduh, kalau itu mah Mimin sering. Biasanya sih datang pas akhir bulan ya, kerasa lama banget. Penyebab sindrom Alice in Wonderland ini masih belum diketahui secara pasti, gengs. Namun sindrom ini diduga berkaitan dengan beberapa kondisi berikut ini. Sakit kepala seperti migrain, sakit kepala klaster atau sakit kepala tegang, gangguan pada otak seperti stroke atau tumor otak, penyakit infeksi misalnya mononukleosis atau herpes simplex, stres, gangguan kejiwaan seperti depresi dan skizofrenia, epilepsi, efek samping obat-obatan. Waduh, kok jadi kayak iklan obat sakit kepala gini ya Mimin bacanya? Boantropi. Pengidap boantropi, geng, sindrom langka tapi menakutkan ini percaya bahwa mereka sebenarnya adalah seekor sapi, sehingga sering berperilaku seperti layaknya seekor sapi. Ya, terkadang pengidap boantropi ini bahkan sering ditemukan berada di padang rumput bersama para sapi, berjalan dengan 4 kaki dan mengunyah rumput seolah mereka adalah bagian dari kawanan sapi. Pengidap boantropi ini sepertinya tidak menyadari tingkah laku mereka sendiri saat mereka bersikap seperti sapi, gengs. Hal ini membuat para peneliti percaya bahwa mereka berada di alam mimpi atau sedang dalam pengaruh hipnotis. Wah, kalau Mimin sih percaya bahwa sebenarnya Mimin adalah titisan kera cantik dari Gunung Huaco. Apotemnofilia. Apotemnofilia adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan keinginan yang berlebihan untuk mengamputasi atau merusak bagian tubuh yang sehat. Meskipun tidak banyak yang diketahui tentang sindrom aneh yang menakutkan ini, gengs, namun ini diyakini terkait dengan kerusakan pada lobus parietal kanan otak. Karena sebagian besar ahli bedah ini nggak akan mengamputasi anggota tubuh yang sehat, meskipun hal itu atas permintaan pasien sekalipun. Beberapa penderita apotemnofilia akhirnya mengamputasi bagian tubuh mereka sendiri. Wah, sungguh tindakan yang sangat berbahaya ya, gengs. Pengidap sindrom ini merasakan kepuasan setelah bagian tubuh mereka diamputasi, sekalipun yang diamputasi adalah bagian tubuh yang masih sehat. Oh, hell no! Alien Hand Syndrome. Meskipun sering dipakai sebagai plot twist yang buruk dalam sebuah film, nyatanya Alien Hand Syndrome ini tidak hanya terbatas di dunia fiksi aja, gengs. Pengidap sindrom yang langka tapi menakutkan ini mengalami kehilangan kontrol atas tangan dan lengan mereka. Tangan dan lengan mereka ini seolah memiliki pikiran dan keinginan sendiri yang tidak terkontrol.
Mereka bilang seringkali tangan alien mereka ini mencoba untuk mencekik diri mereka sendiri atau orang lain, terus merobek baju atau mencakar diri mereka sendiri atau orang lain sampai berdarah-darah. Alien hand syndrome sendiri biasanya muncul pada pasien dengan penyakit Alzheimer atau penyakit Creutzfeldt-Jakob atau sebagai akibat dari operasi otak di mana dua belahan otak telah dipisahkan. Sayangnya nggak ada obat nih untuk alien hand syndrome. Mereka yang terkena sindrom ini sering dibiarkan terus-menerus memegang tangan mereka atau menggunakan tangan mereka yang lain untuk mengendalikan tangan asing tersebut. Waduh, nggak ngerti lagi deh Mimin kalau ini. Nah gengs, demikian 5 sindrom langka yang sulit dipercaya yang telah Pintu Labirin rangkum untuk kamu. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye gengs!